Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya berada di depan gedung parlemen, the Palace of Parliament, yang berlokasi di Bukares, Rumania. Tinggi gedung ini kurang lebih 84 meter dengan luas area sekitar 360.000 meter persegi. Dan yang menarik adalah gedung yang besar ini dianggap sebagai gedung administratif terberat di dunia dengan bobot kurang lebih 4,10 juta ton. Gedung yang menjadi salah satu ikon kota Bukares, Rumania ini dirancang oleh seorang arsitek yang sangat terkenal, Anca Petrescu, dengan timnya yang dibantu oleh 700 arsitek dan dikerjakan selama 13 tahun mulai dari tahun 1984 sampai 1997 dan dikerjakan kurang lebih 100.000 pekerja. Dan saat ini gedung ini dianggap sebagai the most expensive administrative building in the world. Gedung yang nilainya paling mahal, gedung administratif yang masih beroperasi dan nilainya, harganya paling mahal di dunia. Dari perencanaan, dari proses yang begitu lama, dari hasil yang luar biasa ini, lantas nilai apa yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran? Ternyata untuk menghasilkan karya yang fenomenal, untuk menghasilkan sebuah hasil yang besar, maka butuh tenaga, butuh energi, butuh pemikiran yang juga luar biasa. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Sesuai dengan apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, itulah capaian-capaian yang akan kita terima. Kalau orang barat mengatakan no pain no gain. Dan ini semuanya sebenarnya dalam agama Islam secara jelas bahwa Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadun amalan ayutqina. Allah akan mencintai seorang hamba apabila dia melakukan suatu pekerjaan, dia memaksimalkan upayanya. Al-itqan fil amal, membanting tulang, memeras keringat, kemudian mencurahkan seluruh doanya, menteteskan air mata untuk menggapai hasil yang maksimal. Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah akan mencintai seorang hamba yang melakukan secara maksimal. Kita lihat, gedung yang besar ini adalah hasil daripada kerja keras, daripada curahan energi, daripada curahan pikiran yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya nilai itu sangat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Innallaha yuhibbu idza amila ahadun amalan ayutqina. Allah mencintai seorang hamba apabila melakukan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, dia maksimal dalam melakukan perbuatan tersebut. Apabila kita membuka lembaran-lembaran sejarah peradaban umat Islam, kita akan menemukan contoh-contoh para ilmuwan Islam, contoh-contoh para ulama Islam yang betul-betul al-itqan fil amal. Mereka mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun peradaban Islam. Sebagai contoh, kita menemukan nama Al-Khwarizmi, seorang tokoh ilmuwan dari Persia yang betul-betul mencurahkan pikirannya sehingga mengajarkan kita tentang aljabar dan mengajarkan tentang sistem algoritma. Dalam peradaban Islam juga kita menemukan seorang ilmuwan Az-Zahrawi yang merupakan ilmuwan dari Andalusia yang sangat terkenal sekali, yang menemukan konsep tentang ahli bedah sehingga ilmunya menjadi rujukan oleh orang-orang di Eropa pada waktu itu. Dan juga ada seorang ilmuwan yang sangat terkenal sekali, Ibnu Sina, yang sangat masyhur tentang ilmu kedokteran sehingga menjadi rujukan bagi orang-orang Eropa, rujukan bagi dokter-dokter di Eropa sampai tahun 1700-an. Kita juga mengenal Ibnu Haytham yang ahli dalam bidang optik, yang itu menjadi pionir untuk apa yang kita lakukan sekarang, kamera dan lain sebagainya. Dalam peradaban Islam juga ada ilmuwan seperti Al-Kindi yang menguasai bahasa Yunani, yang menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Kita juga mengenal Al-Jazari, seorang ilmuwan yang menjadi pionir bagi robot.
robot-robot yang canggih saat ini, boleh jadi itu semuanya merujuk kepada penemuan seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Jazari. Itu contoh-contoh ilmuwan kita yang betul-betul alitqon fil amal, betul-betul mencurahkan pikiran, mencurahkan segala kekuatannya untuk membangun peradaban Islam yang maju, yang pada akhirnya mampu membuat suatu peradaban yang menghantarkan kita kepada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan, naharuhu siyam wa lailuhu qiyam. Ketika siang kita berpuasa dan malam kita melakukan ibadah-ibadah ritual spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian orang ketika seorang muslim berpuasa, produktivitasnya akan menurun, cara berpikirnya akan lemah karena dia lapar. Tetapi apakah betul demikian? Kita kembali membuka lembaran sejarah. Ternyata sejarah kita telah membuktikan intisarul muslimin fi Ramadan, kemenangan-kemenangan kaum muslimin justru dapat dicapai ketika itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Lihat saja dalam sejarah, kemenangan kaum muslimin pertama kali justru diraih ketika itu datang bulan suci Ramadan. Contohnya adalah perang Badar. Perang yang sangat luar biasa sekali terjadi pada tahun kedua Hijriah Rasulullah SAW, justru diraih oleh kaum muslimin ketika bulan suci Ramadan. Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah yang sangat fenomenal sekali, dan itu pun terjadi ketika bulan suci Ramadan tiba. Pembukaan Andalus, kita mengenal Tariq bin Ziyad, seorang pejuang muslim yang sangat terkenal sekali, mampu menaklukkan Andalusia justru ketika bulan suci Ramadan telah tiba. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang namanya perang Hittin, sangat terkenal sekali, membuka Baitul Maqdis, dan itu pun terjadi ketika peperangan itu memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan kalau di Mesir sangat terkenal sekali perjuangan tentara Mesir berkoalisi dengan tentara Suriah untuk menghadapi Israel pada tahun 1973 yang dikenal sebagai peperangan Sita Oktober atau 6 Oktober. Dan kemenangan terhadap Israel itu terjadi juga pada tanggal 10 Ramadan. Jadi tidak ada alasan ketika datang bulan suci Ramadan kita menahan makan, menahan minum, kemudian ketika malam mungkin kurang tidurnya, tetapi pada kenyataannya itu menjadi suntikan, menjadi semacam energi bagi kaum muslimin untuk meraih kemenangan. Untuk itu puasa yang kita lakukan saat ini seyogyanya tidak melemahkan kita, tetapi menambah energi kita untuk selalu berbuat dan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang produktif. Puasa menghantarkan kita kepada produktivitas yang tinggi, karena di situ ada suntikan rohani, ada al-quwah rohaniyah, ada al-quwah ilahiyah, ada betul-betul kekuatan spiritual yang tinggi, dan itu semua dibalut karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan puasa justru kita semakin mampu menelurkan karya-karya yang besar, semakin mampu menjadi ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Betul-betul menjadi seorang muslim yang sejati, yang melakukan segala sesuatu dengan serius, melakukan segala sesuatu dengan penuh kekuatan, dan kekuatan itu bukan hanya kekuatan materi, tapi juga kekuatan spiritualitas. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.